Coaching ICF itu dia adalah lembaga pengawas dari ICF ya. Mereka kan komitmennya adalah Golden Coach Standard of Coaching gitu ya. Jadi kalau mereka sudah berhasil mengumpulkan 500 jam, nggak usah ngambil SCC lagi, langsung ke PCC. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Sehat-sehat Kak. Yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Tapi kalau mereka nggak sabar pengen dapat kredensial, mereka udah ngumpulin 100 jam, mereka bisa ikut SCC tetap. Kalau sudah dapat 100 jam. Jadi ada dua pilihan. Dia SCC dulu 100 jam. Kalau udah 100 jam dia SCC dulu, atau dia mau nunggu sampai 500 dan langsung PCC. Gitu. Lumayan lama ya nunggu 500 ya. Iya, saya aja untuk dapat 500 jam aja dulu dengan aktif coaching itu berapa lama ya saya ngumpulinnya? 4 tahun minimal itu. Iya loh. Tapi ya kalau mereka memang udah banyak klien rutin gitu ya, bisa kok dikejar gitu 500 jam itu. Dalam waktu berarti kalau 2 tahun, 3 berarti tahun. gini ya Kak Adit ya, level 1 ini mereka belajar 60 sampai berapa tadi? 124 jam. Itu level ditambah SCC. lagi 100 jam mereka belajar untuk dapat SCC. 100 jam melakukan coaching. Iya, gitu. Gitu ya. Terus nanti kalau dia mau sambung ke PCC, dia belajar lagi yang 125 ini masih jam. ada tambahan lagi, saya belum lengkap tadi jelasinnya. Ada lagi level 3 yang sebelumnya nggak ada. Tahun baru berlaku tahun depan level 3 ini, yaitu materi pelatihan yang level MCC. Itu 75 jam minimal. Oh, belajar 75 jam. ya, tapi melakukan jam terbang coaching 2.500. ya, Tapi dia harus sudah PCC dulu. Harus sudah PCC dulu. Artinya dia sudah harus belajar 125 jam dulu pelatihan. Ditambah 75 jam lagi, jadi 200 jam total pelatihannya kan. Gitu. Jadi untuk MCC dia nggak bisa lompat, dia harus PCC dulu. 500 dulu dia melakukan coaching. PCC baru dia melakukan 2.500. Kalau udah 1.000 atau 1.500 mungkin ya, mereka belajar level 3 75 jam. Skill coachingnya belajar ke level MCC, terus dia ngumpulin lagi sampai 2.500 jam ujian MCC. Gitu. Oke. Nah, tambahan lagi. Kalau sekarang ini ya, baik itu level kalau yang ACSTH itu mereka untuk dapat gelar SCC atau kredensial SCC kan tadi harus mengumpulkan 60 jam pelatihan, 100 jam coaching hour. Harus mentoring 3 bulan ya. Mentoring 10 jam selama 3 bulan. Untuk kemudian dapat SCC ya. Ada ujian coaching performance ya. Nah, tahun depan level 1 itu sudah harus dimasukkan ada mentoringnya gitu. Oh. Dalam berapa jam ini? 124 jam ini atau di luar? Iya. Oh, dalam 124 jam ini? Iya, dalam 60 sampai 124 itu. Jadi kalau kita 75 jam, 10 jam dari 75 jam itu harus mentoring bentuknya. Gitu. Dan tentu core kompetensi yang diajarin ya, yang di situ ya. 10 jam berarti itu harus dalam 3 bulan maaf gitu loh. Jadi tahun depan itu udah nggak bisa lagi tuh lulus pelatihan langsung dapat sertifikat. Karena harus mentoring dulu, harus mengkomplitkan mentoring 3 bulan ke depan paling cepat gitu ya. Setelah lulus, terus ada ujian lagi. Jadi kita harus bikin ujian, namanya coaching performance itu. Ujiannya dalam bentuk apa? Mereka mengirim rekaman coaching untuk dinilai lulus atau enggak cara coachingnya. Gitu. Udah lulus, baru dapat sertifikat. Oh, I see. Kalau sekarang kan gampang aja ya. Iya, begitu lulus kan udah ya. Tapi kan mereka kapan mau mentoring, terserah mereka gitu. Ini sertifikat di luar mereka melakukan yang 100 jam tuh dapat SCC atau sudah? Iya, beda itu. 100 jam tuh mereka harus kumpulin sendiri lagi. Gitu. Jadi mentoring dan coaching performance, evaluasi coaching performance-nya itu sudah dimasuk dalam
kurikulum pelatihan kita. Gitu. Namun kalau mereka mau ngambil SCC berarti udah nggak perlu mentoring dong Kak Adit ya, karena sudah masuk dalam program ini kan? Iya. Gitu ya, hanya tinggal mencari 100 jam melakukan coachingnya aja kan? Cuma mereka ASC mempermudahkan peserta, misalnya peserta kita nih, ya ngambil pelatihan 75 jam. Mereka sudah selesai pelatihannya 65 jam, 10 jamnya mereka nanti aja mentoringnya, atau dia mentoringnya bisa aja ke sekolah coaching lain. Ya. Boleh tuh, tetap boleh. Tapi kalau misalnya mereka udah selesai, mereka lapor ke kita bahwa kita sudah dimentor. Ada mungkin mereka dari mentor tersebut mengeluarkan report atau mengeluarkan sertifikat atau apa gitu ya, sebagai bukti bahwa sudah dimentor oleh orang itu. Kita berkewajiban tetap mengeluarkan sertifikat gitu loh. Harus berkewajiban untuk menguji dulu coaching performance dulu, kalau lulus baru mengeluarkan sertifikat. Jadi mentoringnya itu yang 10 jam dalam 3 bulan itu bisa dari kita sendiri, bisa dari ikut ke orang lain gitu. Tapi tetap ada ujian. Tetap ada ujiannya. Coaching performance tetap ada. Oke. Nah, setelah dia dapat sertifikat, kemudian dia melakukan jam terbang coaching selama 100 jam. Habis itu untuk SCC-nya sendiri dia masih harus mentoring, nggak usah lagi dong ya? Nggak usah lagi karena sudah dimasuk situ ya. Lebih enak dong ya? Ya bisa dilihat kayak kalau dari situ ya, lebih memastikan mereka tuh untuk apa ya? Ya sebetulnya kan untuk lebih mendorong mereka untuk SCC gitu. Kalau dulu kan terserah aja kan. Iya. Kalau sekarang jadi mentor itu kayak diwajibkan gitu ya. Iya. Ya mau nggak mau jadinya kan kalau dia sudah mentoring, dia harus mempraktekkan ya. Iya, betul. Mengejar yang 100 jamnya ini ya. Iya. Menarik ini Kak Adit. Menarik. Jadi itu nanti yang kita harus ubah nih kurikulumnya. Itu kalau misalnya nih Kak Adit untuk alumni mereka yang sudah pernah ikut di kelas kita. Nah ini pertanyaannya. Ya kalau mereka yang sudah ikut dengan cara yang lama dengan ACSTH, itu sertifikat itu akan terus berlaku seumur hidup. Gitu ya. Kalau mereka tinggal mentoring aja kalau mau SCC kan. Tinggal mentoring secara terpisah gitu ya sama saya atau sama coach yang lain. Mentoring terpisah, kemudian coaching performance sama ya ikut atur itu udah jalurnya yang biasa itu gitu ya. Jadi tetap diakui sertifikat yang lama itu ya, karena nggak akan expired. Oke. Kecuali kalau mereka pengen mengganti sertifikatnya yang ACSTH menjadi level 1. Misalnya tahun depan nih Perpora sudah dapat ya, sudah diakreditasi level 1. Yang mereka ini pengen dapat yang level 1-nya, ya mereka ikut lagi gitu. Dari awal? Iya, dari awal. Dari awal, cuman nanti ada model apakah mau diganti gitu ya. Kalau diganti ya tentunya nanti sertifikat yang lama ditarik, diganti sama yang baru gitu ya. Tapi mereka mungkin nanti matrikulasi aja belajarnya hal-hal yang barunya gitu ya. Ada mentoringnya, ada coaching performance itu harus ikut. Cuman yang materi-materi yang sudah diajarkan, sudah dia pelajari di yang sebelumnya mungkin lebih ke matrikulasinya aja, itu tuh ada caranya sendiri gitu ya. Tapi kalau mereka mau dapat dua-duanya, ya mereka harus belajar dari awal lagi gitu, bayar dengan harga yang normal gitu. Supaya dapat dua sertifikat ya. Yang satu aja saya, yang satu level 1. Ini nih akreditasi baru ya, berlaku tahun depan berarti Kak Adit. Bulan apa itu Kak Adit? Per Januari. Jadi sekarang ini masa transisi. Masih masa transisi ya? Artinya dikasih waktu untuk, karena persyaratan banyak tambahannya. Banyak tambahannya persyaratan yang harus di submit ke ACF ya, untuk dipelajari, untuk dicek ke ACF gitu. Itu Kak Adit lah yang ahlinya. Saya aja masih pusing gimana itu. Itu Kak Adit yang ahli ya, presiden ACF-nya di sini. Ya, salah satunya visi misi perusahaan tadi kan, makanya kan
visi misi perusahaan saya cek. Karena mereka minta visi misi perusahaan korporat kayak apa, coaching filosofi apa, learning filosofinya kayak apa, terus macam-macam lah ya yang harus, bahkan siapa saja ownernya di perusahaan tersebut, share-nya masing-masing berapa itu ditanya. Menarik ya. Lebih menarik sih yang ini juga sih. Ya tentunya mereka memastikan syarat apa ya, standarnya tuh lebih tinggi daripada yang waktu level masih zamannya ACSTH gitu. Nah ini ngomongin yang standar tadi kan kata Kak Adit lebih ke golden. Oke. Dan menurut Kak Adit kan nanti mereka kan istilahnya mengevaluasi ya, apakah mengikuti standar yang untuk sampai ke golden ini atau tidak gitu kan. Nah itu bagaimana, dari mana mereka bisa mengevaluasinya gitu Kak Adit? Ya jadi mereka minta banyak sekali dokumen-dokumen yang harus kita ini kan, yang kita harus submit gitu ya, dari mulai visi misi perusahaan sampai ke silabusnya, materi pelatihannya juga harus disubmit, jadi harus ditranslate ke bahasa Inggris semua. Mereka pelajarin gitu ya, sampai ke profil trainernya gitu, websitenya kita juga mereka harus lihat, mau lihat gitu ya, ya semua hal gitu ya. Jadi A sampai Z-nya gitu tentang pelatihan coaching ini mereka akan pelajarin gitu loh, apakah sudah memenuhi golden standardnya mereka. Gitu. Oke. Berarti setelah itu baru diputuskan kita golden standard atau gimana gitu ya? Kalau sudah lulus golden standard itu dapat akreditasi level 1. Saya pikir kita dapat bintang nanti di websitenya kita ya untuk Oke lah. Oke, jadi setelah itu kita berarti tunggu tahun depan nih Kak Adit ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Iya, untuk yang level 1, level 2, level 3 aja ya. Itu paling lambat itu berlaku tahun depan. Tapi sudah ada loh yang mereka tuh sudah mensubmit sejak awal tahun ini dan ternyata lulus. Jadi tahun ini pun mereka sudah mengeluarkan level 1, level 2 itu dia logonya udah level 1, level 2 bukan CSTA lagi. Oke. Kita kapan? Ya, mau cepat mau lambat gitu kan. Yang jelas sih tentu ini ya, kita submitnya sampai keluar approvalnya itu bisa lama tuh, antara 8 sampai 16 minggu. Karena ngantri nih ribuan dari seluruh dunia kan. Iya. Dari seluruh dunia ribuan 18 minggu pelatihan itu coaching, ini kan Agustus coaching nih, September, Oktober, November, pasti 4 bulan kan, masuk 18 minggu ya. Jadi ya itu yang sedang saya pelajari dan sedang saya lengkapin persyaratannya, kemudian saya harus submit gitu. Oke. Kemarin kan baru renewal kan. Renewal sama ini beda lagi. Renewal karena coaching ininya masa berlaku akreditasi kan 3 tahun gitu ya. Dia harus di renewal, tapi masih ACSTH. Nanti dari ACSTH ini baru nanti masuk level 1, level 2, level 3 gitu ya, transisi ke level 1 gitu. Kalau mau level 2 boleh, cuman mungkin bayar ininya beda ya, lebih mahal. Oke. Biaya administrasinya. Baiklah. Dan itu juga materinya perlu uji coba dulu gitu loh. Perlu diuji coba dulu ke minimal ke 5 peserta pelatihan ya secara full. Itu harus ada buktinya bahwa kita memang sudah menguji coba gitu loh. Materi pelatihan aja yang level 2 ya gitu. Kalau kita mau nanti entah mau tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Bisa terus di upgrade sih. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ya. Kita kali ini ya. Sebegitu ininya ya, seriusnya ya teman-teman. Iya, jadi bukan kayak belajar yang training sehari-hari yang cuma dapat sertifikat kehadiran gitu ya. Tapi ini benar-benar dipastikan agar teman-teman bisa melakukan coaching secara profesional dan memenuhi standarnya ACF gitu loh. Baru dinyatakan lulus. Bukan hanya sekedar kayak kucing-kucingan gitu ya. Bukan hanya sekedar pelatihan 1 hari 2 hari gitu. 1-2 hari gitu ya. Tapi memang benar-benar skillnya di situ kepakai. Dan harus betul-betul dipastikan. Kan golden standard. Anda mau nggak menjadi coach yang levelnya golden standard? Yuk gitu langsung kan? Aja klik ke www.corporaconsulting.com ya. Iya. Sekarang masih ACSTH gitu ya. Teman-teman kalau mau belajar sekarang nggak apa-apa juga sih gitu kan. Yang ACSTH karena memang kurikulumnya udah jelas diakreditasi oleh ACF kan. Iya.
dibuka di www.corporaconsulting.com, cari produk pelatihannya coaching certification program di situ. Daftar jadi nanti kalau misalnya tahun depan jadi level 1, sertifikat Anda tetap berlaku seumur hidup gitu, nggak akan kadaluarsa. Nah, itu yang saya sangat suka sekali dari ICF seperti itu ya. Jadi berlaku seumur hidup. Iya, jadi tapi nama skill kita bisa nambah. Nama coaching schoolnya tetap ada di daftarnya ICF, walaupun kenyataannya coaching school itu udah bangkrut misalnya. Iya betul, gitu ya. Tapi peserta-peserta yang udah lulus yang dulu ya tetap sertifikatnya berlaku. Tetap berlaku ya. Iya. Nah, wah, oke. Dan banyak sih gitu. Banyak coaching school yang udah tutup. Oh ya. Di luar negeri, tapi pesertanya. Di luar negeri ya. Pesertanya yang sudah dapat sertifikat pelatihan yang sudah lulus tetap itu bisa tetap berlaku dan bisa daftar untuk ACC gitu ya. Menarik sekali ya. Berarti kalau mereka daftar mereka ikut coaching school yang ada ya. Oke, teman-teman. Jadi karena kita masih ada di situ ya coaching schoolnya. Nah, mudah-mudahan terus ada dan berkembang. Makin berkembang ya, dan kita juga bisa masukkan ke selling ya, Kak Adit ya. Ini sangat menarik sekali nih sales coach ya, dikombinasikan. Anda jago jualan sales dan Anda juga bisa meng-coaching tim Anda. Betul. Supaya bisa jago seperti Anda. Seperti gitu ya, Kak Adit ya. Oke. Teman-teman, waduh menarik sekali ya bincang-bincang kita kali ini. Udah gak kerasa sampai berapa jam ya Kak Adit? 3 jam ya? 5 jam? Nah, berapa jam ya Kak Adit? Iya. Sampai yang jaga kameranya udah 2 kali makan. Jaga kamera 2 kali makan ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Oke teman-teman, silahkan klik di www.corporaconsulting.com buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang sekolah coaching kami. Dan dengan saya Anna Melani, saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.